Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Kemana aja, Ustaz? Yo. Masya Allah, istimewa. Assalamualaikum Sobat Bangga Indonesia. Jumpa lagi bersama saya dalam program Panjal Jaamu. Kali ini saya hadir bersama seorang dokter. Saya panggilnya Ustadz Dr. Fakih Syarif. Istimewa namanya, tapi gayanya tetap proletar. Obok-obok kolam. Iya. Obok-obok kolam. Lagi di kolam ini. Ini asiknya program Panjal Jaamu yang tidak harus terlalu di studio mandate. Kita kembali ke alam, kata Ustadz. Iya, alam. Dr. Fakih ya. Ustadz, dalam rangka apa di sini, Ustadz? Alhamdulillah kami dengan teman-teman, dengan Pak Yai termasuk dengan Caamu ini menggagas sebuah pesantren tahfidz, entrepreneur, jurnalistik Ummul Qura Ya, di Seloli Mantrawas. Nah, salah satu pendidikan yang kita ajarkan pada santri adalah entrepreneur. Nah, hari ini kita berada di kolam ikan. Ini nih kolam ikan nila yang dipakai ya, salah santri-santri satu untuk laboratorium. Ini ada ikannya. eksperimen. Ini laboratorium. Ya, salah nggak ada satu. mikroskopnya, Ustaz? Nggak ada. Ini nila. Ya, kolam ikan nila. 1 bulan lagi insya Allah panen ini. 1 bulan lagi. 1 ya? bulan lagi kita insya Allah panen. Kenapa Ustadz Fakih bikin konsep pesantren Ummul Qura mempertahankan tahfidz Quran, kemudian dikombinasi dengan entrepreneur udah biasa, Ustaz. Ya. Terus menggandeng jurnalistik. Ya, karena ini yang beda dengan yang lainnya. Karena saya menginisiasi mendirikan pesantren ada kurang lebih 7 pesantren. Dan ini adalah pesantren yang ke-7. Dan pesantren yang ke-7 ini adalah pesantren yang out of the box. Ya. Pesantren-pesantren sebelumnya adalah konvensional. Artinya kita ada pendidikan SMP, SMA ya. Kemudian ada yang sanawi, ada aliyah. Tapi hari ini di pesantren ini adalah khusus menerima lulusan SMA Ya. yang kita didik. Tidak hanya dia memiliki pemahaman dasar agama yang kuat, dia juga memiliki jiwa entrepreneur, dan yang ketiga dia akan jadi seorang jurnalis, bahkan dia juga bisa menjadi seorang penulis yang inspiratif. Ini sebuah kebosanan Ustadz Fakih untuk mengelola pesantren. Ini di sebuah tren atau menuju ke milenial? Enggak, Apa itu? ini adalah bagian dari buatlah tanda di alam semesta. Yang kalau bagaimana di bukunya ya, Ustadz Fakih? kalau istilah almarhum ibu saya itu buatlah tanda di alam semesta. Ternyata bukan foto saya yang tertempel di mana-mana, bukan itu maksudnya. Tetapi buatlah prestasi apapun, karya apapun yang menjadikan Allah itu ridho, yang menjadikan Allah itu layak mencintai dan menolong kamu. Dan kata beliau, kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu. Dan kalau kamu meninggal dunia, karya itu, prestasi itu masih dinikmati, masih dibaca, dan masih bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satunya pesantren. Banggamu kepada orang tua jangan kau miliki, bagikan pada para santri. Ya, maksudnya itu. Itulah kalau sewaktu-waktu saya meninggal dunia, maka ilmu yang saya bagikan, kemudian pesantren yang saya inisiasi untuk berdiri, selama itu dipakai oleh umat, itulah tanda di alam semesta. Itulah yang mengalir terus, dan itulah yang sebenarnya menyelamatkan diri kita. Karena ini sebenarnya bagian dari persiapan hidup setelah mati. Ustadz, dalam masa pendidikan 3 tahun, apa nggak terlalu lama? Karena dalam pola pendidikan yang kita lakukan ini kan bukan hanya teori, tapi learning by doing. Ya, teori praktek, dan nanti di masa 1 tahun terakhir mereka harus bisa membuat proposal bisnis ya, yang itu nanti dilakukan. Jadi kelulusannya adalah ketika dia sudah bisa membuat bisnis, dan bisnis itu berjalan sekalipun masih usaha kecil menengah. Karena itu bagi saya itu berarti ada proses yang dia harus lalui. Ada garansi selama 3 tahun itu anak-anak nanti akan menjadi seorang yang sukses, bisa bertarung di... Jadi garansinya adalah keyakinan dan kesungguhan dia, manjada wajada. Itu garansinya. Oleh karena itu penanaman karakter mental, sikap mental itu jadi penting. Itu kalau dalam bahasa karakter building. Ya. Kalau pengalaman maaf bagi pengelola pesantren, bahwa anak saya sendiri ada yang dari pesantren. Rasanya anak-anak didik kita yang lulusan dari kurang mandiri. Ya. Kurang mandiri dalam
Apalagi era kayak gini, bertarung di dunia bisnis, bertarung di dunia kementalan. Ini bisa nggak pesantren Ummul Qura, jurnalistik dan entrepreneur ini bisa menciptakan seorang kader bangsa yang seperti itu? Insya Allah, karena era ke depan butuh anak-anak yang memiliki keberanian, anak-anak yang memiliki antusias, anak-anak yang kemudian tidak manja. Dengan cara apa itu? Mereka di pesantren dididik untuk apa? Misalnya di pesantren ini mereka dididik bukan hanya manja, pindah tidur, tetapi mereka juga harus mencuci bajunya sendiri. Mereka kemudian masak secara piket bergantian, karena itu bagian dari menanamkan kemandirian. Termasuk kemudian mereka kita serai untuk apa? Untuk mengelola sebuah usaha, ya, dari hulu sampai hilir, ya, dari proses. Tidak apa-apa, mereka bisa merasakan jatuh bangun. Toh kemudian kegagalan itu mah pelajaran yang terbaik. Ya. Dan di pesantren ini kita memberikan wadah itu, dan sekaligus kita meminta para donatur, para agniya yang memiliki usaha-usaha yang sudah jalan, monggo kalau bekerjasama dengan kita. Karena apa? Sama-sama membuat tanda di alam semesta. Ya. Sama-sama mendidik orang. Dan Sobat, itu pahala yang luar biasa. Ya, Sobat Bangga Indonesia, ya, Ustadz Fakih itu saya kenal di awal adalah seorang motivator. Saya tidak melihat beliau seorang pendidik, tapi ketemunya seorang motivator. Saya belum tahu, seorang motivator itu puncak suksesnya itu di mana? Jadi dalam kehidupan ini. Saya ini pernah di pabrik 3 tahun, Pak Camo. Pabriknya itu namanya pabrik Nyukwatsu. Jadi posisi saya adalah saat itu sudah direktur SDM. Istimewa, direktur. Ya, jadi kok nggak ditekuni, Tat? Saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya merasa tidak ketemu passion saya. Passion ya. Passion. Betul. Karena di sana saya hanya ceklok, memimpin rapat. Kalau ada demo, bos suruh ngatasi saya. Turu angler. Ya, bos turu angler, saya suruh ngatasi. Kan ada tekanan batin. Ya. Yang demo musuh saya, padahal sama-sama saya juga bukan pemilik. Ya. Nah, dari situlah kemudian saya dapat ilmu yang berharga juga. Kenapa? Karena bos saya itu brengsek. Nah, dari bos yang brengsek itu saya dapat ilmu. Makanya ketika saya pensiun itu saya salami. Terima kasih bos. Loh kenapa? Saya punya bos yang brengsek. Karena itu membuat saya jadi pintar. Sambil dia tertawa itu. Ya bisa jancuk awakmu gitu. Dengan guyonan Surabaya itu. Saya pensiun bos. Dari bos brengsek itu saya jadi orang nanti. Akhirnya, lu kok lapor munduran diri? Wis oleh fasilitas enak di pabrik macam-macam. Saya bilang, bos, saya ingin seperti jenengan jadi bos. Apa yang terjadi? Begitu saya keluar dari pabrik, saat itu belum ada internet, saya bikin proposal itu untuk ngajukan training dan pelatihan. 300 proposal, tidak ada yang masuk, hanya 1. Nah, saat itulah saya ketemu dengan seorang teman namanya Yosi Novlan. Ya, teman saya SMA itu. Sama-sama mengawali, dia pensiunan dari Telkom. Dari Ridam dia. Ya, dia dari Ridam, dia pensiun dari Telkom, saya pensiun dari Nyukwatsu. Akhirnya kemudian Telkom ditinggal sama dia. Tapi kan dia Telkom, BUMN. Saya perusahaan swasta. Tambah istimewa lagi dia meninggalkan BUMN. Kita kemudian berkolaborasi, dan awalnya dari 300 proposal itu ketemu 1 Dakmu. Kita ngajukan dah. Dulu kan tidak ada internet macam-macam. Nah, ketemu 1 itu ternyata adalah 1 itu jadi menular. Perusahaan yang kita training getok tular. Akhirnya Telkom. Piro itu? Berapa itu, Zat? Apanya? Honorarium. Jadi saya sempat 1 tahun tidak kerja. Anda bisa bayangkan muntingnya keluarga karena keluarga terbiasa zona nyaman. Mobil dari perusahaan kan, sekalipun ketika pensiun kan kita harus balik kan mobilnya. Tapi dari 1 tahun itulah kemudian saya dapat pengalaman berharga. Dan dari 1 tahun itu mulai dari fee 1 kali ngisi cuma 1,5 juta, sampai kemudian pernah sampai 20 juta satu sesi. Dan alhamdulillah dari situ akhirnya kemudian istri memahami bahwa rezeki itu semata-mata datang dari Allah. Tugas kita itu hanya ikhtiar. Tidak ada skenario lain. Tapi ternyata pengeluarannya juga sama, dan bahkan penghasilannya bukan tiap bulan, tapi bisa tiap minggu, bisa tiap jam, tergantung. Jadi tapi kalau nganggur, warzukul min haitsu la yahtasib. Tapi diberikan pada orang yang tawakal awal. Betul nggak itu? Di situ tawakalnya harus kuat. Bayangkan, kita tidak dapat gaji tetap lagi. Fasilitas perusahaan tidak ada. Anda bisa bayangkan. Dan tawakal bukan sendiri tuh. Sendiri. Tapi menyiapkan keluarga. Betul. Dan alhamdulillah ketemu dengan Yosi Novlan itu. Seiring dengan perjalanan waktu,
semakin besar kan ridamnya, saya kemudian melanjutkan sekolah lagi. Berarti dalam filosofi saya pancal cakmu roda itu posisi Ustadz saat itu memang di bawah ya? Ya, Sangat di bawah. karena pada saat Roda posisi keluar dari perusahaan itu kan zona nyaman. Nyaman. Zona nyaman Posisi di betul. puncak itu ya, Oh iya, karir zona ya. nyaman itu. Terus menemukan passion tapi dari bawah kan. Sarjana apa waktu itu Ustadz? Saya masih S1 dulu. DRS itu ya? Eh, Lamarnya. saya kerja itu enggak ngelamar bahkan. Diambil. Diambil. Nggak pakai jasa. Nggak bisa. Baru setelah jalan training outbound tadi sudah berkembang ridam, saya juga kesibukan kuliah lagi. Saya ngambil S2, Magister Ilmu Komunikasi. Setelah dari Magister Ilmu Komunikasi, saya terus melanjutkan dunia tidak banyak outbound, tapi dunia motivator Motivator. di kelas-kelas. Itu belajar motivatornya memang dari the power of kepepet tadi ya. Ketika ada belajar di orang-orang brengsek gitu. Pertama kalau di perusahaan kan saya disekolahkan, artinya disekolahkan ikut training ini, tungdes macam-macam. Yang kedua kebetulan pada saat masih kuliah di UNER, saya sudah sering sekali bicara di depan publik. Sehingga kemudian apalagi pada saat masih SMA sudah dilatih oleh Bapak Ibu. Katanya dulu Ustadz sempat dikatakan ibunya paling susah untuk bicara. Ya, Kenapa? saya gagap. Gagap ya. Jadi karena gagap itulah kemudian kan Ibu sering bentak. Nah, sering bentak itu sebenarnya bukan marah, tetapi untuk gitu kan, artinya belajar ya. Makanya kemudian aneh ketika saya jadi trainer, apalagi kemudian jadi motivator, jadi penulis misalnya, saya keliling Indonesia, satu saat almarhum ibu saya ajak, saya pada saat ngisi, ternyata dia di belakang itu dia menangis, karena dia tidak percaya, karena dulu anaknya ini gagap gitu. Anaknya gagap, dia pikir tidak bisa ngomong, gitu. Makan sekarang menaklukkan berapa audiens. dan saat itu beliau melihat, ya Allah, kok bisa sampai berubah gitu. Artinya beliau lupa bahwa anaknya bisa semacam ini. Ada satu nasihat yang tadi bisa jadi buku tadi, buatlah tanda di alam semesta. Jadi basic menjadi seorang motivator dalam diri Ustadz Fakih apa? Kalau saya mengatakan pengalaman hidup. Pengalaman hidup, itu penting itu ya? Pengalaman hidup, Bisa karena bicara. saya pada saat masih SMP ya, SMP 25 Surabaya, saya itu, bapak saya kan pegawai negeri, anaknya banyak, karena gajinya pas-pasan, karena pegawai negeri, dia bukan pejabat, sekalipun pejabat, bapak saya juga tidak mau nerima pungli-pungli dan semacamnya. Ya, karena selevel bapak saya itu ada jadi pejabat, rumahnya banyak sudah, tapi bapak saya tidak mau itu. Dan saya melihat kejujuran itu, kedisiplinan itu, dan ibu saya untuk membantu ekonomi keluarga, itu kan kami jual donat, kami jual samiler, jual makanan itu, yang kita titip-titipkan. Pada saat saya berangkat sekolah, itu saya titipkan ke kantin sekolah. Ada satu peristiwa yang menarik, yang sampai hari ini saya tidak pernah lupakan, tetapi dari situ kemudian saya dapat motivasi yang luar biasa. Kenapa? Donat makanan apa? Donat yang macam makanan ya, itu yang saya titipkan di kantin, itu ternyata diakui, saya pagi itu dikatakan tidak membawa titip di situ. Padahal makanannya habis. Saya kemudian pulang sambil menangis, saya mengatakan, ya Allah, hari ini Engkau tunjukkan pada kami siapa yang dolimi kami, yang ini adalah untuk makan keluarga kami, sekolah kami. Sampai saya nangis, neteskan air mata. Kemudian saya janji sama Allah, saya tidak ingin keluarga kami atau ibu saya nanti mengalami dan tahu cerita ini. Tapi kan bagaimana saya ditanya, lu nanti setorannya? Berapa orang keluarga waktu itu? Kami 7 orang. 7 orang ya? 7 orang, Bapak Ustadz nomor berapa? Nomor 1, Bapak ngangkat, Bapak Ibu ngangkat anak yatim Berarti piatu. motor ya? Sobat Bangga, luar biasa. Subhanallah, cerita dari Ustadz Fakih. Dalam sebuah kehidupan memang begitulah. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi biasanya setat kehidupan itu mulai dari bawah. Dan sama dengan kehidupan saya Ustadz. Tadi diceritakan Ustadz bahwa sampai begitunya dia menjual donat untuk keluarganya. Saya kira pasti ya, Ustadz ada sisi klimaksnya, prestasi yang atau belum mencapai itu kan? Saya hanya berpikir satu lah, bagaimana di sisa hidup yang Allah berikan pada saya memberikan prestasi yang terbaik yang menjadikan Allah itu ridho dan kedua orang tua saya bangga punya anak seperti saya, dan saya berharap ibu saya nanti ketika di akhirat saya bisa membuat beliau tersenyum bahagia. Ibu sudah nggak ada ya? Ibu sudah tidak ada.
Dan udah ada puncak kehidupan yang bisa dinikmati lah. Kalau saya merasakan ketika saya bisa menelorkan orang-orang hebat, santri-santri saya hebat yang di 6 pesantren yang sebelumnya, itu ada yang sudah jadi trainer, ada yang sudah jadi pejabat, kepala sekolah dan sebagainya. Maksud saya itu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi seorang guru ketika kita mendengar dan melihat anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya peran yang besar di tengah-tengah masyarakat. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Masya Allah. Ya. Nah, saya berharap hari-hari ini ketika kita merintis sebuah pesantren Tauhid, Entrepreneur dan Jurnalistik, saya akan juga berusaha dengan teman-teman ini menciptakan, menelurkan orang-orang hebat yang di masa yang datang, di masa yang akan datang. Mungkin bisa jadi saya tidak menangi, tetapi itulah bagian pondasi, bagian batu-batu pondasi kesuksesan yang saya bisa berikan kepada mereka, dan itulah tanda di alam semesta. Subhanallah, itu kepuasan seorang ibu ya. Ya. Harapan itu, dan ibu tahu ini walaupun ada di makam sana. Saya kira sobat Bangga Indonesia dahsyat dan luar biasa. Pertemuan kami dengan Ustadz Fakih sangat inspiratif, dan jangan lupa jumpa lagi dengan program Pancal Caamu dengan narasumber yang beda dengan yang lain. Salam Dahsyat luar biasa. Bangga Indonesia dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya. Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal, Pancal Caamu.